Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Manohara. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit Hirschsprung. Yang pertama itu definisi. Penyakit Hirschsprung merupakan suatu kelainan bawaan berupa aganglionosis usus yang dimulai dari sphincter ani internal ke arah proksimal dengan panjang yang bervariasi dan termasuk anus sampai rektum. Juga dikatakan sebagai suatu kelainan kongenital di mana tidak terdapatnya sel ganglion parasimpatis dari plexus Auerbach di kolon. Keadaan abnormal tersebut yang dapat menimbulkan tidak adanya peristaltik dan evakuasi usus secara spontan. Sphincter rektum tidak dapat berelaksasi, tidak mampu mencegah keluarnya feses secara spontan. Kemudian dapat menyebabkan isi usus terdorong ke bagian segmen yang tidak ada ganglion, dan akhirnya feses dapat terkumpul pada bagian tersebut sehingga dapat menyebabkan dilatasi usus proksimal. Bagian kedua yaitu etiologi. Penyakit ini disebabkan aganglionosis mesener dan Auerbach dalam lapisan dinding usus, mulai dari sphincter ani internus ke arah proksimal. 70% terbatas di daerah rektosigmoid, 10% sampai seluruh kolon dan sekitarnya. Dapat menginai usus sampai vilorus. Diduga terjadi karena faktor genetik, sering terjadi pada anak Down syndrome, kegagalan sel neural di dinding usus, gagal eksistensi pada dinding plexus. Yang ketiga yaitu manifestasi klinis. Yang pertama, tanda dan gejala pada neonatus meliputi kegagalan mengeluarkan mekonium dalam tempo 24 hingga 48 jam karena usus tidak mampu. Yang kedua, muntah dengan muntahan yang mengandung feses atau empedu sebagai akibat obstruktif intestinal. Yang ketiga, distensi abdomen yang terjadi sekunder karena retensi isi usus dan obstruksi. Keempat, iritabilitas, anak menjadi rewel akibat distensi abdomen. Kelima, kesulitan menyusu dan kegagalan tumbuh kembang yang berhubungan dengan retensi isi usus dan distensi abdomen. Yang keenam, dehidrasi yang berhubungan dengan kesulitan menyusu dan ketidakmampuan mengonsumsi cukup cairan. Yang ketujuh yaitu diare overflow yang terjadi sekunder karena peningkatan sekresi air ke dalam usus disertai obstruksi usus. Yang keenam, bagian pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu pemeriksaan laboratorium. Yang kita lihat pertama, kimia darah pada kebanyakan pasien, temuan elektrolit dan panel renal biasanya dalam batas normal. Anak dengan diare memiliki hasil yang sesuai dengan dehidrasi. Pemeriksaan ini dapat membantu mengarahkan pada penatalaksanaan cairan dan elektrolit. Yang kedua, pemeriksaan darah rutin. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui hematokrit dan platelet preoperatif. Yang ketiga, profil koagulasi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada gangguan pembekuan darah. Yang selanjutnya itu bagian diagnosa keperawatannya. Yang pertama, konstipasi berhubungan dengan aganglionik. Yang kedua, inkontinensia fekal berhubungan dengan kehilangan fungsi pengendalian sphincter rektum. Dan yang ketiga itu ada defisit nutrisi berhubungan dengan kurang asupan makanan. Yang keempat, risiko ketidakseimbangan cairan berhubungan dengan intake cairan kurang. Dan yang kelima ada defisit pengetahuan orang tua berhubungan dengan kurang terpapar informasi